Halo teman-teman, ayo belajar bersama tentang bagaimana cara budidaya pohon durian secara organik. Nah, hal pertama yang teman-teman harus siapkan adalah bibit durian. Nah, mungkin ada teman-teman yang pengen beli, silahkan cek linknya, aku taruh di pojok kiri bawah video ini. Oke, terima kasih udah belanja. Nah, setelah bibit udah ada atau masih menunggu dalam perjalanan, kita bikin lubang tanamnya sedalam 50 cm dengan lebar 50 cm juga. Kemudian tanah hasil galiannya itu kita campur dengan pupuk kandang. Bisa pakai pupuk kandang kotoran kambing juga bisa ya teman-teman. Meskipun yang masih fresh pun juga bisa. Yang penting campurannya itu enggak banyak. Kita cuma butuh 2 ember saja udah cukup. Atau kalau ditimbang kira-kira ya 10 kilo lah. Kemudian kita campur dengan media tanamnya atau dengan tanahnya itu tadi ya, galiannya itu. Kemudian bibit dimasukin ke situ dan diuruk ya. Nguruknya ya maksudnya apa tadi? 50 cm itu kan dimasukin dulu ya sebagian tanah beserta kotoran kambingnya itu. Itu kemudian ditanam biasa. Nah, kalau misalkan teman-teman itu nggak punya kotoran kambing, terus gimana? Nah, seperti biasa kita bisa manfaatin gedebok pisang juga. Cari gedebok pisang yang udah dipanen pisangnya, jadi pohonnya kan nggak berguna kan biasanya. Kita cacah kecil-kecil kemudian dicampur sama tanahnya itu, ya sama ya kayak apa, nyampur tanah sama kotoran kambing. Atau kalau nggak ada gedebok pisang, kita bisa cari rumput yang paling bagus, rumput yang subur, kemudian dicabut beserta akarnya, kemudian dicacah teman-teman ya, biar rumputnya itu mati ya, dicacah, kemudian dicampur dengan tanahnya buat media tanamnya si durian, pohon durian itu maksudnya. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menjaga kelembapan media tanamnya teman-teman. Semua tanaman itu tidak ingin banjir teman-teman ya, pengennya hanya lembab saja dan tidak ingin media tanamnya itu kekeringan. Semua pengennya lembab begitu terus pokoknya teman-teman. Nah, untuk menjaga kelembabannya kita tuh bisa hanya dengan cukup menyirami setiap pagi teman-teman, apalagi saat pohonnya itu masih kecil. Terus apakah ada cara yang lebih maksimal lagi? Kan tadi kita belajarnya secara organik ya, biar lebih maksimal lagi kita bikin pupuk organik cair 0 rupiah teman-teman. Caranya gimana? Sediain wadah yang besar, terserah teman-teman pakai wadah apa, bebas. Nah, kemudian wadah tersebut diisi dengan berbagai macam bahan organik yang bisa busuk, contohnya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, gedebok pisang, rumput ya, sisa dapur dan lain semacamnya. Rumput ini yang paling bagus yang dicabut ya teman-teman, beserta akarnya, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada sisa pakan kambing, jerami, itu bisa juga ya teman-teman. Tapi jerami yang daunnya masih hijau itu jauh lebih baik daripada jerami yang udah kering. Semua bahan-bahan itu atau salah satunya atau salah dua, pokoknya adanya yang apa gitu aja teman-teman, nggak usah dibikin pusing. Adanya apa itu dimasukin ke dalam ember atau wadah besar itu semuanya, kemudian di full ya teman-teman, kemudian dikasih air. Jadi airnya itu sebenarnya hanya sedikit, hanya agar semuanya itu terendam saja, karena bahan bakunya bukan air tapi cairan yang ada di sampah itu gitu loh. Nah, nanti setelah 1 minggu dia tuh udah busuk teman-teman, udah banyak airnya, jadi tinggal ampasnya itu kita buang aja, udah sisa airnya gitu loh, atau kita biarin aja juga nggak apa-apa.
karena yang kita ambil nanti hanya airnya saja. Kemudian sediain ember berisi 20 gelas air sumur atau air biasa atau air sungai yang bebas tercemar, pokoknya yang air biasa lah ya. Terus ambil air rendaman sampah itu tadi sebanyak 1 gelas, kemudian tuang ke ember yang kecil, diaduk-aduk. Kemudian ambil 1 atau 2 gelas air yang udah dicampur sama air biasa itu tadi ya, untuk disiramkan ke batang pohon durian. Nyiramnya di pangkalnya teman-teman, biar cepet. Jangan takut mati teman-teman. Pohon itu kalau disiram di pangkalnya dengan dosis yang sesuai, apalagi dengan perlakuan budidayanya itu secara organik, insya Allah tanaman justru semakin sehat teman-teman. Di awal-awal pertumbuhan akan kalah cepatnya kalau dibandingkan dengan yang full kimia. Tapi kalau teman-teman konsisten setiap hari menyiram, cukup dengan 2 gelas air. Itu tadi ya, 2 gelas air yang udah dicampur air biasa loh ya, bukan yang masih baru dari pabriknya, bukan, yang udah dicampur. Ingat ya teman-teman, sesuatu yang baik pun kalau berlebihan hasilnya tidak baik. Gitu teman-teman, setiap hari seperti itu, dijaga kelembapannya dengan cara menyiram menggunakan pupuk organik cair yang udah dicairkan itu tadi setiap hari seperti itu, insya Allah akan cepat berbuah dan rasanya lebih enak. Kalau kandungan gizi udah jelas pasti organik lebih unggul ya teman-teman, karena kalau kita membeli pupuk kimia itu kan biasanya kandungannya hanya misalkan mayoritas itu cuma nitrogen, fosfor, kalium kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kita bikin pupuk organik cair itu kandungan nitrogen terus fosfor sama kaliumnya itu memang lebih rendah, tetapi banyak unsur-unsur hara yang lainnya itu yang membuat rasa durian ataupun gizi dari buah durian itu menjadi lebih lengkap lagi gitu loh kandungan gizinya gitu ya. Jadi setiap tanaman yang kita beri pupuk organik itu insya Allah semua lebih sehat teman-teman untuk dikonsumsi. Bukan karena pupuk kimia itu beracun, bukan, tapi karena nanti buahnya atau hasil panennya itu lebih lengkap kandungan gizinya. Gitu ya teman-teman. Oke. Selain itu apalagi ya teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong, fotonya ini sebenarnya bukan, ini foto hasil rekayasa aku ya teman-teman, bukan di dunia nyata. Ini hanya sebagai pemanis daripada aku ngoceh kelihatan muka doang, nanti bosen ya, mending foto-foto yang keren kayak gini ya teman-teman. Oh, apalagi ya teman-teman, aku ingin menyampaikan juga nih dari Dokter Tirta, katanya tidur itu juga penting ya, jadi jangan begadang terus. Tidur juga penting karena saat tidur itu tubuh sedang istilahnya itu kayak memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak saat tidur ya teman-teman. Makanya banyak orang yang sedang kurang enak badan itu disuruh tidur karena apa? Yaitu tadi kurang enak badan dan semacamnya, itu kan sebenarnya karena istilahnya tuh kayak sel yang ada di tubuh kalian tuh banyak yang rusak, makanya tubuhnya jadi sakit. Nah gitu, kalau kita banyak istirahat yang cukup itu kan tubuh ada kesempatan untuk memperbaiki selnya gitu loh. Karena sehat itu juga mahal teman-teman, tapi sehat itu pilihan yang tepat teman-teman. Sehat itu lebih mahal daripada uang ya. Ya wes gitu dulu buat teman-teman yang Islam, jaga sholatnya gitu aja ya. Terima kasih sudah nonton ini. Dadah.